Ini soal motivasi bikin konten. Cari duit, cari populer, cari haters. Simak terus ya. Oke. Motivasi bikin konten. Kayak begini nih. Awalnya saya bikin pakai HP aja. Di saat physical distancing, gak bisa kongko sama teman-teman, bersosialisasi tatap muka, kita terpisah jarak. Saat tangan tidak mampu berjabat. Saat kayak SMS zaman Idul Fitri. Memang kita terpisah oleh jarak. Dengan melihat gadget yang dipunya, smartphone saat itu bisa merekam video, kualitasnya gak butut-butut amat, ya walaupun suaranya agak merekbak gitu ya. Ya udah, gatal tuh bikin sesuatu, ingin interaksi sama teman-teman. Sebatas itu, ngisi waktu, kemudian dimasukin ke YouTube. Karena inilah platform video terbesar di seluruh muka bumi. Wanjay. Akhirnya apa yang dibikin konten video untuk interaksi sama teman-teman, menyalurkan atau katalisator kegelisahan kita, apa yang kita tahu, apa yang kita ingin sharing ke teman-teman, diupload ke YouTube, yang mulainya hanya isi waktu, berubah bos. Berubah teman-teman. Saya jadi memperhatikan, viewer saya berapa, subscriber saya nambah berapa, motivasi saya sudah beralih. Ini bukan cuma ngisi waktu, ini soal harga diri. Kok bikin video gak ada yang nonton? Kok viewernya sedikit? Kok subscribernya gak nambah-nambah? Ini motivasinya kok jadi gak jelas ya? Kok jadi bias? Kok jadi berubah? Toh sah-sah aja sih bahwa kita bikin video, bikin konten di satu platform, pengen populer. Setidaknya apa yang kita bikin dinikmati banyak orang, sebanyak-banyaknya orang. Kan di situ titik persoalannya. Ada satu hal di luar kuasa kita, di luar kendali kita, yaitu soal jumlah penonton. Yang bisa kita kendalikan, yang ada di kuasa kita adalah diri kita sendiri. Yang mana hal itu dimulai dari motivasi. Motivasi awalnya sebatas iseng-iseng, isi waktu, nothing tulus, have fun, kemudian senang-senang, have fun juga ya. Akhirnya tidak akan ada tekanan batin cinta. Akhirnya tidak akan ada tekanan dan juga depresi saat memang kontennya sedikit yang melihat, gak banyak penonton, gak ada impact secara langsung, gak jadi populer. Toh saya kan cuma ngisi waktu aja. Hanya jangan salah loh, kalau udah mainin platform, saat memang platform itu adalah platform publik, artinya media sosial yang bisa diakses oleh banyak orang, motivasi kita tuh akan berbeda dari yang awal. Dan bahkan mengalihkan perhatian kita. Bagaimana konten kita sebisa mungkin ditonton banyak orang. 1, 2, 3, 4 kali bikin video, masih gitu aja. Akhirnya ngikutin, apa sih yang bikin rame? Udah berubah tuh, yang awalnya mau ngisi waktu aja, have fun aja, jadi ngikutin apa konten yang rame, apa konten yang bisa disukai banyak orang. Sehingga harus sadar dari awal, motivasi harus jelas. Apalagi kalau sudah masuk ruang media sosial. Tetapkan aja dari awal. Dan memang perjelas, jadikan motivasi itu sebagai anchor kita. Jangan sampai terombang-ambing di tengah lautan samudera yang luas. Waduh. Itu penting banget. Karena dengan motivasi itu, kita akan menentukan navigasi kita. Akan kemana konten yang kamu buat itu dibawa. Kalau dari awal sebatas iseng, YouTube bukan ajang iseng-iseng doang loh. Ada duitnya kalau niat. Kalau konsisten, kalau terus-terus bikin. Kalau ada subscribernya sampai 1000, kalau jam tayangnya 4000, dan kalau yang lainnya. Makanya hal-hal yang tentatif itu, yang di luar kuasa kita itu yang akan membuat motivasi kita beralih.
Tetapkanlah sesuatu motivasi tidak beralih dan tidak berubah segimanapun banyaknya, segimanapun sedikitnya penonton konten kita. Makanya kalau kejarannya, wah saya bikin konten biar kaya. Ilusi itu teman-teman. Kamu mimpi. Iya, ada sebagian kecil orang yang bisa kaya dari YouTube. Kalau kamu jadikan kaya itu sebagai motivasi dan navigasi kamu untuk mengarungi samudra platform ini, ya wes, kamu masuk ke badai dan pusaran angin topan kayaknya. Karena nggak semua orang dan hanya sedikit yang mencapai itu. Kita kayak terbawa fata morgana. Wah, bisa kaya nih. Iya, bisa. Iya, mungkin. Iya, boleh mau jadi kaya. Kalau nggak jadi kaya-kaya, mungkin akan berhenti di video ke-10, ke-15, atau mundur nih. Mungkin udah mundur di video ke-5. Ya udah, nggak usah bikin sekalian. Karena itu di luar kuasa kita. Itu ranah hanya sebatas bisa berdoa doang. Jadi keran penghasilan. Toh nggak semua orang bisa dapat itu. Dan perjuangannya juga nggak semudah itu. Dan nggak sesingkat yang kita jalanin sekarang barangkali. Makanya motivasinya adalah sesuatu yang mungkin akan kita rasakan sebanyak apapun, sesedikit apapun, viewernya, subscribernya, penghasilannya. Tetapkan dari awal. Sehingga buat saya sendiri akhirnya bikin channel baru setelah yang sebelumnya disuspend. Sedikit curcol tanpa alasan yang jelas. Tega kamu YouTube. Sudah 4.000 jam tayang. Akhirnya bikin channel baru. Ya direfleksi lagi. Ya direform lagi. Ya diperbaharui lagi. Motivasinya apa? Ya saya ingin menjadikan bahwa inilah area saya, platform saya untuk berbagi sama kamu, memandu kamu biar memang nggak kejebak terhadap platformnya dan terjebak akhirnya kamu berhenti dari berkarya atau membuat konten. Tetapkan motivasinya yang clear, jelas buat kamu dan juga pencapaiannya dan juga targetnya secara spesifik. Spesifik jumlah video misalnya. Saya punya target 101 video membahas soal konten, insya Allah. Targetnya angka jelas. Dalam kurun waktu berapa? Mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang memang digarap dalam 1 bulan ini. Yang nanti akan ditayangkan, dipublish secara berkala. Itu target saya. Itu jadi motivasi saya. Lebih realistis dan juga memang sesuatu itu nggak akan bisa berubah. Yang ajak sebesar atau sekecil apapun penontonnya, nggak ngubah motivasi kamu. Itu yang saya rasain. Mungkin kamu rasain juga, tergiur sama orang-orang yang sudah sukses. Yang ngaca, saya bukan artis. Mungkin kamu juga bukan artis. Tetapkan dulu motivasinya. Clear secara jumlah, clear secara waktu, dan clear secara pencapaian. Yang jelas, tetapkan dari awal tujuan kamu berkarya, motivasi kamu berkarya, ataupun membuat konten. Kamu bolehlah punya motivasi ingin kaya, silahkan. Sekaya apa kamu pengen, tetapkan secara jelas. Karena boleh jadi kamu bisa nraktir teman kamu, itu juga udah cukup kaya. Cukup tujuannya sampai situ. Dengan spesifik, dengan jelas, itu akan menjadi kekuatan buat kamu. Apalagi kalau kamu punya motivasi atau tujuan yang mulia. Subhanallah. Oke teman-teman, sekian dulu aja bahasannya. Mungkin jadi ruang diskusi buat kita di kolom komentar ataupun di DM media sosial. Apa yang sebetulnya bisa kita jadikan motivasi untuk kita membuat konten. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.